ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Jamaah kajian malam Ahad yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ucap syukur kita kepada Allah taala atas nikmat hidayah dan inayahnya sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bersama-sama menatapi kewajiban kita sebagai seorang muslim yaitu talabul ilmi. Semoga kita bertambah ilmunya dan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami apa yang akan kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Kemudian salawat dan salam tercurah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang istiqomah hingga datangnya yaumul qiyamah. Tema pada kesempatan malam hari ini adalah sesuai dengan flyer yang barangkali sudah disebarkan di grup ya, yaitu pilar-pilar persaudaraan. Namun sebelumnya yuk kita bersama-sama baca surat Al-Hujurat ya. Ini sebagai dasar kajian pada kesempatan malam hari ini ya. Surat Al-Hujurat ayat 10 ya. Silakan mungkin yang punya aplikasi Quran ya di HP bisa dibuka. Surat Al-Hujurat ayat 10 ya. Kalau enggak mungkin bisa ambil Al-Quran ya. Kita baca surat Al-Hujurat ayat 10 sebagai dasar kajian pada kesempatan malam hari ini. Ya. Sudah belum semuanya? Kalau memang tidak ada itu pakai mushaf ya. Ya. Ambil mushaf aja. Iya. Ya, biar nanti kita ada bacaan Al-Qur'annya kemudian kita langsung ke materi. Udah ketemu ya. Ini akhwatnya di belakang ada nggak nih? Ada akhwatnya nggak di belakang? Iya. Silakan ambil mushaf ya. Mengawali kajian kita baca surah Al-Hujurat ayat 10. Silakan dibuka ya. Al-Hujurat ayat 10. Ya. Juz ke 6 ya. Satu ayat aja kita baca sambil kita bersama-sama membenahi kaidah tajwidnya ya. Terus kita bahas tentang pilar-pilar ukhuwah nanti. Karena ini adalah ayat yang terkait dengan persaudaraan. Kita ketemu semuanya ya. Al-Hujurat ayat 10. Ya. Ketemu? Ya. Oke, saya baca terlebih dahulu, kemudian jamaah mengikuti. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Suaranya ya. Iya. Ya. Biar ini kader-kader imam ya nanti harus ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk suaranya los saja ya, enggak usah eman-eman, suaranya los saja ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah. Yuk. Innamal mu'minuna ikhwah. Ya. Ini kalau diwakafkan berarti bacanya ikhwah ya. Tapi kalau diwasolkan ataupun dilanjutkan berarti nanti ketemu bacaan ikhwa tanwin dhammah bertemu dengan fa. Ya, bacanya samar ya. Innamal mu'minuna ikhwatun berengang ya, berengang. Dulu kalau kayak ngaji zaman kecil dia bacanya berengang ya, ditahan. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'atliqu. Jadi kalau bersambung berarti itu tanwin dhammah bertemu dengan fa, namanya bacaan ikhfa hakiki ya. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Yuk. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Bai bukan bae ya. Ya, kalau ketemu ini namanya kalau dalam bab tentang mat namanya mat layin ya. Ada fathah bertemu dengan ya sukun ya. Atau mungkin ada fathah ketemu dengan wawu sukun namanya mad layin ya. Jadi dilayinkan, dilembutkan. Fa aslihu baina bukan baina ya, tapi baina ya. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Yuk, 1, 2, 3. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Jadi kalau ada nun bertasdid itu bacaan gunnah. Itu berarti ditahan, digunakan ya, gunakan ya, ya, dimasukkan nunnya, ditahan. Ya. Jadi seperti kita baca qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas. Nun tasdid ya, ditahan ya. Innamal mu'minuna ikhwah gitu ya. Ayo ulangi 1, 2, 3. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sekali lagi 1, 2, 3. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Kemudian perhatikan juga kalau kita membaca hamzah sukun ataupun ain sukun juga harus ada perbedaan ya. Di situ ada mim dhammah ketemu hamzah ya. Bacanya adalah mu ya, hamzah. Tapi kalau ain mo ain ya. Tapi kalau baca innamal mu'min itu salah ya. Yang betul innamal mu'minu bukan mo ya, bukan mo. Kalau mo ketemu ain, ini ketemu hamzah ya.
innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaykum. Yuk 1 2 3. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaykum. Ya. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Di situ ada mim sukun ketemu huruf ta, ya. La'allakum turhamun. Jadi mimnya disukunnya jelas, ya. Kalau dalam pelajaran tajwidnya namanya idhar syafawi, karena mim sukun bertemu dengan huruf apa? Ta, ya. Mim sukun bertemu dengan huruf ta, ya. La'allakum, bukan la'allakum turhamun, bukan ikhfa, bukan itu gom, ya. Maka bacanya ini idhar syafawi, mimnya jelas, ya. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Yuk. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Dari depan. 1 2 3. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sekali lagi. 1 2 3. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Coba saya enggak ikut, ya. Sekarang kompak jamaah semuanya. Saya enggak menyertai, ya, dari ta'awud. 1 2 3. Dari ta'awud. A'udzu billahi. 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba yang cukup yang ini berlima coba. Ya jagoan-jagoan semuanya yang berlima coba, yang berlima. Coba. Yang lainnya diam ya. Yang lainnya diam ya. Coba yang berlima. Kompak dari innamal. 1 2 3. Jadi bukan bayna, bukan akhwaikum, tapi bayna ke huruf i, bukan e. Ya. Bayna akhwai, bukan akhwai, bukan, ya, tapi khairun, bukan khairun, tapi khairun ke huruf i, bukan e, ya. Jadi innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaykum baina wa akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ulangi. 1 2 3. Innamal
Iya, sekarang bareng-bareng. Yuk. Bareng-bareng 1, 2, 3. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sekali lagi. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sekali lagi. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Coba ditutup. Tutup semuanya. Jangan lihat ya. 1, jangan lihat. 1, 2, 3. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum. Ya, sekali lagi. Ya, sekali lagi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum. Hafal toh? Iya, sekali lagi. 1, 2, 3. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Hafal ya? Jadi nanti surat ini, ayat ini pendek ya, dihafalin ya. Ya, oke. Ini ayat yang masyhur sebenarnya nih ya. Surat Al-Imran ayat Al-Hujurat ayat 10 ya. Kita bicara ukhuwah ya. Ukhuwah ini ayatnya ya. Ayat tentang persaudaraan ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah ukhuwah. Apa artinya ukhuwah? Bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Tidak mengenal dari daerah mana, pakai baju apa, organisasi apa, golongan apa. Semua mukmin adalah bersaudara. Jadi artinya nggak boleh bermusuhan. Ya. Bahkan dalam hadis Rasul menyebutkan, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, Bukhari Muslim. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Ini hadis, ya. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kamu hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Ya. Maka ada istilah kalau bahasa pergerakan itu ada namanya, kalau manggil ada ikhwan. Ya, ikhwan. Karena ada kalimat ya akhi, ya akhi, wahai saudaraku. Ini banyak kan kalimat-kalimat ini, kalimat yang sering kita dengar itu kan ya. Ya akhi, ya. Hayya nata'akha, mari kita bersaudara, ya. Karena jelas sekali ayatnya. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kamu hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Jadi artinya apa? Bicara masalah ikhwah ya, bicara masalah persaudaraan, karena persaudaraan itu sejoli dengan iman. Tahu sejoli enggak? Pasangan ya. Seperti laki-laki pasangannya perempuan,
Kalau laki-laki sama laki-laki namanya apa? Hah? Itu menyimpang enggak? Menyimpang. Pasangannya laki-laki perempuan. Dan ini diibaratkan antara ikhwah persaudaraan dengan iman itu sejoli. Artinya enggak pernah akan terpisah. Orang mukmin pasti bersaudara. Kalau orang yang ingin bersaudara itu pasti harus dikuatkan keimanannya. Ya. Jadi persaudaraan itu adalah sejoli dengan iman. Namun sebaliknya, lawan katanya persaudaraan apa? Perpecahan. Kalau perpecahan berarti kalau persaudaraannya adalah sejoli dengan iman, berarti kalau perpecahan apa? Kalau perpecahan berarti apa? Kalau persaudaraan itu sejoli dengan iman. Kalau perpecahan berarti apa? Sejoli dengan apa? Kekufuran. Lawan katanya lah ya. Ya. Jadi persaudaraannya adalah sejoli dengan keimanan. Kalau perpecahan adalah sejoli dengan kekufuran. Ya. Maka bisa dikatakan kuatnya kita dalam persaudaraan mempertandakan kuatnya iman kita. Jadi kekuatan kita dalam bersaudara, dalam berukhuwah, ini berarti menandakan kuatnya iman kita. Dan sebaliknya, lemahnya persaudaraan berarti tanda lemahnya iman. Ya, paham ya? Maka ayat tadi jelas sekali, ya. Ya. Gimana arti ayatnya? Coba ulangi. Tadi jelas saja. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman adalah bersaudara. Fa'atlihu baina akhwaikum. Maka saling memperbaiki di antara saudara. Saling menasehati, saling memperbaiki, saling melengkapi. Bukan saling menyudutkan, memusuhi, memvonis dan sebagainya, tapi saling memperbaiki. Itu namanya persaudaraan. Fa aslihu baina akhwaikum. Maka kalimat terakhir dalam ayat itu wattaqullaha. Bertakwalah kepada Allah la'allakum apa tadi? La'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, agar kalian mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya dengan saling bersaudara. Jadi artinya kalau kita sama-sama mukmin, muslim yang mukmin, ya mesti dengan siapapun yang barangkali benderanya beda, golongannya beda, orangnya beda, tetap bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, ya. Ya. Bahkan persaudaraan itu, ya, adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi jangan memandang orang itu mendapatkan kenikmatan itu adalah masalah materi saja, masalah harta saja. Ya memang sih orang kadang-kadang memahami orang mendapatkan nikmat itu sesuatu yang sifatnya materi ataupun sesuatu ya. Tapi ternyata kita itu bersaudara dengan orang lain, kita menegakkan ukhuwah Islamiyah di antara kita, itu ternyata nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Maka bicara nikmat, ada mungkin di antara saudara kita yang mungkin tidak mendapatkan nikmat itu, tidak mendapatkan nikmat persaudaraan, tapi adanya nikmat perpecahan, permusuhan, ya. Ya, jadi ada orang yang hobinya itu ya selalu bermusuhan, hobinya selalu bertentangan, selalu kontra, ya. Maka orang yang seperti itu berarti nggak mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ukhuwah itu juga nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala.
Karena tanpa nikmat dari itu kita tidak akan bisa bersaudara. Tanpa nikmat Allah maka kita nggak bisa berukhuwah, kita nggak bisa bersaudara. Maka kalau kita mendapatkan nikmat persaudaraan, ya termasuk salah satu nikmat yang dipupuk karena persaudaraan adalah dengan adanya acara kegiatan yang sifatnya ijtimaiyah, ya, kegiatan rutin yang diikuti oleh sekelompok umat, sekelompok manusia dalam sebuah komunitas, dalam sebuah kajian, dalam sebuah organisasi, maka itulah nikmat. Ya, jadi hidup kebersamaan, ijtimaiyah ataupun berjamaah. Orang yang hidup berjamaah pasti akan ada ukhuwah, ya. Maka sampai ada satu ungkapan begini, ya. Ikhwanuna aghla min ahlina. Ikhwanuna aghla min ahlina. Saudara-saudara kita yang saling menjalin persaudaraan, ya, karena satu paham, karena satu visi, satu misi, satu perjuangan, ya, satu fikrah, ya, satu tujuan, itu ya. Ikhwanuna aghla, itu lebih mahal min ahlina, daripada kerabat, family. Family itu ya hubungan darah itu, ya. Ya mungkin antara ponakan dengan bibinya, ataupun kakak dengan adiknya, atau mungkin seorang anak dengan pamannya. Ini namanya ahl ataupun family. Ya. Sampai ada yang mengatakan ikhwanuna aghla min ahlina. Jadi saudara-saudara kita, ikhwan kita, ya, yang saling bersaudara karena Allah, karena satu perjuangan, ya, itu lebih mahal daripada sekedar untuk saudara family. Mengapa? Karena disebutkan ikhwanuna yadhkurunana 'anil akhirah wa ahluna yadhkurunana 'anid dunya. Kenapa dikatakan lebih mahal, lebih berharga? Karena ikhwan itu persaudaraan yang dibangun atas landasan iman, satu tujuan, satu perjuangan, ya, satu langkah dalam mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika bertemu, ketika berinteraksi, yang dibicarakan adalah tentang urusan agama, urusan akhirat, mengingatkan tentang agama, mengingatkan tentang perjuangan, mengingatkan tentang akhirat. Tapi kalau family, keluarga, kalau ketemu berkumpul biasanya sing dakon apa? Ya, wis nyambut gawe nang ndi? Ya, anake pira? Ya kan? Wis bojo apa? Durung. Wis dia mobil apa? Itu yang diingatkan tentang masalah itu. Tapi kalau ikhwan, ya, itu yang ditanyakan sudah berapa juz ini? Ya, sudah berapa juz hafalnya? Sudah sampai surat apa ini, ya? Ini kemarin ada kajian di masjid sana tuh, datang enggak? Kalau ketemu itu salah mengingatkan tentang urusan agama, urusan akhirat. Tapi kalau family, kerabat itu ketemu ya biasanya sing diomongna masalah dunia. Ada yang seperti itu. Ikhwanuna aghla min ahlina. Ikhwanuna yadhkurunana 'anil akhirah wa ahluna yadhkurunana 'anid dunya. Jadi artinya ukhuwah, persaudaraan antar sesama mukmin muslim adalah harus selalu kita tegakkan. Ya. Harus kita, apalagi mungkin para pemuda, para generasi milenial, jangan mau kamu sebagai generasi milenial itu dipecah belah. Ya. Ya, jangan mau dipecah belah. Harus bersatu. Kuatkan tekad. Ya, jadi roh perjuangan, ya. Roh perjuangan harus ada. Ya. Ya, roh perjuangan harus ada. Jangan dilemahkan, jangan mudah dilemahkan oleh orang-orang yang ingin memecah
memecah belah. Apa senjatanya? Adalah ilmu, keimanan kita. Maka pentingnya ukhuwah, pentingnya persaudaraan. Maka lalu bagaimana sih kita di dalam menjalani persaudaraan? Ya, karena sekali lagi bahwa agar ukhuwah itu terjalin, agar ukhuwah itu kuat, persaudaraan kuat, ya, tidak bisa digoyang, tidak bisa dipecah belah, maka harus ada pilar-pilar persaudaraan. Ya, yang pertama apa? Pilar yang harus dibangun. Pilar itu artinya apa ya? Penyangga ya, penguat ya. Kalau sebab ini pilar ya, nih ya, namanya pilar ya. Ya, masjid kalau nggak ada pilarnya gimana? Nggak ada tiang penyangganya gimana? Ambruk kan ya. Jadi sama, persaudaraan kalau tidak ada pilarnya, tidak ada tiangnya, maka akan mudah hancur, akan bercerai-berai. Ada 5 ya, ada 5 pilar di dalam kita bersaudara. Yang pertama adalah persaudaraan karena Allah. Ya. Yang kedua, persaudaraan itu dibangun atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan atas kepentingan yang lain. Ya, berteman, bersaudara, artinya bersaudara itu karena dilandasi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah pilar yang ketiga di dalam bersaudara, di dalam berukhuwah adalah harus ada saling menasehati, saling mengingatkan, ya. Bicara saling itu di antara kita jangan sampai merasa atau jangan sampai marah, jangan sampai mutung kalau ada saudara kita yang mengingatkan kita. Ya. Saling mengingatkan, saling menasehati. Maka ayat di dalam surah Al-Asr, ya, syarat untuk mendapatkan titel keberuntungan, syarat untuk mendapatkan predikat keberuntungan adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Jadi kalau kita bersaudara ya, berukhuwah ya. Jadi jangan marah kalau ada, ya walaupun kadang-kadang yang namanya nasihat itu pahit ya. Ada yang mengingatkan ya, ada yang mengkritik, ada yang meluruskan, ya jangan marah. Kita tuh di dalam bersaudara itu, di dalam berukhuwah itu siap menasehati dan siap dinasehati. Kemudian yang keempat, pilar di dalam kita berukhuwah adalah ta'awun. Apa? Ta'awun? Saling bantu membantu, saling tolong menolong. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ya, ta'awun, saling bantu membantu dalam hal apa saja. Baik dalam urusan yang sifatnya diniyah maupun yang urusan duniawiyah. Saling bantu membantu. Contoh dalam urusan diniyah, ya, ada saudara kita yang mungkin baca Al-Qur'annya masih belum lancar, tolong bantu, jangan dibiarkan, ya, kasih pembelajaran, diperbagus bacaannya. Ini namanya ta'awun dalam hal ketakwaan. Kalau ada teman kita yang barangkali mungkin sudah dekat tapi masih ogah-ogahan sholat jamaah, tolong dia, bantu dia, ingatkan dia, tolong, ya, tolong supaya dia itu semangat berjamaah. Ada teman kita yang barangkali mungkin ogah-ogahan bahkan tidak ada girah untuk thalabul ilmi, tidak ada girah kesemangatan untuk belajar agama, tolong dia, tolong, ya, ingatkan, ajak, namanya tolong dalam urusan agama. Termasuk tolong menolong dalam urusan dunia. Ada teman kita yang mungkin lagi kesulitan, ya, mungkin untuk biaya kos semuanya, ya, atau mungkin lagi kesulitan masalah pembiayaan apa, kita punya kelebihan sedikit, tolong pinjamin, syukur-syukur ya, subhanallah. Jadi kalau ukhuwah itu betul-betul ada pilarnya, indah sekali persaudaraan. Jadi kalau orang itu berukhuwah itu tidak ada istilah lulu gue. Ya, kalau udah lulu gue, ya.
urusanmu, urusan aku orang urus karo kok, ya. Naudzubillah, ya. Kalau orang berukhuwah itu pasti dia saling bantu membantu, tolong menolong dalam hal apapun, baik itu dalam urusan dunia maupun urusan agama. Siap ya? Seperti itu ya. Ya. Itu benar kan ya? Saling tolong menolong. Ya. Tolong deh. Itu sing adzan mbok gantian lah, sing suaranya sing masa mbah-mbah bae sing adzan memana ya. Suaranya ya. Tolong dong, ya. Ini tolong menolong kan? Iya. Yuk, pada latihan adzan sing benar, adzan sing bagus, ya ada apa kan ada pelatihan adzan itu kan ya. Tolong dong, tolong ya. Ini namanya tolong menolong dalam kebaikan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jadi itu yang keempat adalah tolong menolong. Yang kelima adalah pilar yang kelima adalah di dalam kita bersaudara adalah menegakkan agama, menegakkan din, ya. Di dalam kita menegakkan agama tidak mungkin kita tuh berdiri sendiri, dewekan. Mungkin nggak kita menegakkan agama dewekan? Ya, nggak mungkin. Nek dewekan gue nek wedus, ya dewekan serigala mangsa nggak? Serigala akan mangsa kambing yang sendirian enggak? Tapi kalau kambingnya banyak, serigala makan enggak? Nerekam enggak? Takut, ya. Dalam urusan penegakan agama enggak mungkin kita tuh sendirian. Harus bersama, harus menjalin wah dengan sesama muslim. Tidak mungkin berjuang sendiri. Ya, jadi pilar yang kelima di dalam kita berukhuwah adalah menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, 5 ya. 5 pilar persaudaraan. Pertama apa tadi? Ya, di dalam bersaudara itu betul-betul karena Allah, bukan karena yang lainnya. Ya, aku tak perkara kae pengen hartane kae, ya. Pengen jangan. Berarti kita dekat, kita saling bersahabat karena Allah. Yang kedua, persaudaraan kita di atas ketakwaan, bukan karena lain-lain, tapi ketakwaan, bukan karena hobi. Kan ada orang berkomunitas berkumpul dengan orang lain karena sama-sama hobi dolanan darah mana ya, sama-sama hobi mungkin mancing mana ya. Bukan karena itu, tapi karena ketakwaan. Dia senang bersama kemana-mana karena dibangun karena landasan ketakwaan. Yang ketiga, saling menasehati, saling mengingatkan. Ya, ketika ada yang salah saudara kita, ada yang keliru, ingatkan, jangan dibiarkan, nasihati. Yang keempat adalah saling tolong menolong, saling bantu membantu dalam urusan apa saja, baik urusan dunia maupun urusan ukhrawi ataupun agama. Dan yang terakhir, di dalam kita bersaudara itu adalah tujuannya adalah untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, itu agama Islam. Itulah 5 pilar persaudaraan. Ya. Coba sekali lagi ayat tadi. 1, 2, 3. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sekali lagi. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Terakhir, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Surat apa? Al-Hujurat ayat 10. Hafalkan ya dengan bacaan yang benar. Siap? Siap tidak siap? Harus siap.
Sampai di sini insyaallah kita akhiri dengan penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.